wabarakatuh. Selamat siang insan muda madani dimanapun kamu berada. Gimana kabarnya di kesempatan hari ini? Setiap hari Kamis ya, ketemu lagi bersama Valeria di 102,5 Radio Madani FM di lintas siar Jalan Tekumar nomor 48 Bojonegoro. Kebersamaan kita di hari ini masih bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, Bincang Sehat, dengan tema peran digitalisasi reka medis dalam menunjang peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Aisyah. Nah, siang hari ini Valeria udah kedatangan seorang narasumber yang bakal berbagi informasi seputar tema kita di kesempatan siang hari ini. Ada Mbak Ita Rumiatin, ahli media. Nah, sebelum kita memasuki apa yang akan kita bincangkan nih ya, kayaknya nggak afdol kalaupun kita belum berkenalan dengan narasumber kita yang satu ini. Halo, Assalamualaikum Mbak Ita. Waalaikumsalam Mbak, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Oke, panggilannya Mbak Ita ya, bener ya? Mbak Ita sehat ya? Alhamdulillah. Oke Mbak Ita, siang hari ini kita ke bagian tema yang sangat menarik gitu ya, karena memang eranya sekarang memang era digital. Jadi pas banget kalaupun di kesempatan siang hari ini ada tema yang berhubungan juga dengan digital, yaitu peran digitalisasi reka medis dalam menunjang peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Aisyah. Oke, insan muda madani, bagi kamu yang ingin ikutan gabung ya, ada satu layanan yang bisa kita fungsikan di radio on air di 03538917788. Sampai nanti pukul 3 sore kebersamaan kita, dan langsung saja kita akan berbagi informasi seputar tema kita. Oke Mbak Ita, kalaupun di rumah sakit kan pasti udah banyak yang tahu nih ya, kalau pasien mau masuk pastikan segala data dan segala sesuatunya sudah ditanya terlebih dahulu. Nah, yang pengen kita tanyakan nih sebenarnya reka medis itu apa sih Mbak? Gitu. Terima kasih Mbak. Mungkin saya jelaskan dulu. Mungkin reka medis itu masih awam ya kalau di teman-teman ini. Reka medis itu adalah catatan medis pasien, mulai dari dia masuk ke rumah sakit. Nanti akan ada diagnosa, akan ada catatan-catatan medis yang terkait pasien yang ada di rumah sakit, dan itu harus diselenggarakan oleh setiap rumah sakit. Nah, itu baik secara digital maupun sekarang kan sudah era digital baik secara digital maupun secara konvensional. Nah, kalau di Rumah Sakit Aisyah ini sudah alhamdulillah untuk rawat jalannya sudah digitalisasi, dan untuk rawat jalannya, maksudnya untuk rawat jalan itu sudah digital sudah elektronik. Untuk yang rawat inap itu masih semi elektronik gitu. Jadi ada manualnya dan ada elektroniknya. Nah, data-data itu jadi kalau ada pasien yang berkunjung ke Rumah Sakit Aisyah sudah terekam ke aplikasi kami. Nah, ini kedepannya kan juga peraturan dari Kemenkes itu harus data itu kayak ngeling seluruh Indonesia, Mbak. Nah, jadi kita periksa di rumah sakit mana, nanti data kita sudah terekspor ke rumah sakit tersebut. Jadi ada riwayatnya dari rumah sakit satu ke rumah sakit lain, itu sudah ada riwayatnya. Kedepannya seperti itu. Tapi yang untuk rawat inap ini masih on proses. Yang jalan alhamdulillah sudah jalan. Oke, jadi semuanya akan terkoneksi sama dengan lainnya gitu ya. Mulai kedepannya memang akan seperti itu ya, bukan hanya seluruh di rumah sakit. Betul, bukan hanya di bidang kesehatan saja, di seluruh lini kehidupan ya. Betul. Kita ngeklik satu NIK aja mana-mana gitu ya. Oke, itu hebatnya digital seperti itu. Nah, mengapa? Jadi reka medis itu kan catatan data yang sangat penting yang dimiliki oleh seorang pasien ketika masuk dalam rumah sakit. Nah, berarti itu kan catatan penting gitu ya. Nah, mengapa reka medis itu menjadi catatan penting bagi sebuah instansi lembaga rumah sakit gitu? Jadi reka medis itu berisi nanti kayak data individu dari pasien itu juga ada, selain nama, NIK, nomor BPJS, mungkin nomor asuransi. Nah, yang lebih penting itu ada pemeriksaan yang pernah dilakukan di rumah sakit terkait diagnosa penyakitnya apa. Nah, itu sudah terekam di aplikasi nanti. Nah, itu seumpama pasien ini alergi apa, pasien ini punya riwayat apa, itu kan jadi ada berurutan gitu loh, ada riwayatnya.
Jadi dia MRS berapa kali pun nanti akan ada riwayat pasien tersebut pernah berobat di rumah sakit kita. Nah kalau sudah ngeling atau datanya sudah digital dengan rumah sakit lain, biasanya kalau ada pasien-pasien dengan kondisi tertentu, itu beliaunya sudah bisa membuka rekaman data pasien tersebut. Begitu. Tapi ya mungkin memang ada batasan-batasan tertentu yang boleh kita share dan yang tidak boleh kita share. Oke. Jadi mempermudah pasien ya. Betul banget. Rekaman data medisnya. Oke, jadi peran rekam medis itu sangat menunjang dalam segala hal yang berhubungan dengan kesehatan pasien juga gitu ya. Ketika seorang pasien datang ke rumah sakit, semuanya sudah terekam dari mulai masuk sampai keluarnya. Itu semuanya ada ya, obatnya apa dapatnya, dokternya siapa gitu ya. Dia pernah dirawat dokter siapa, seumpama dulu bayinya dia dirawat dokter spesialis anak dengan ini, dengan riwayat ini. Nanti 5 tahun ke depan berobat lagi dan data itu masih ada. Dulu pernah alergi apa, dengan diagnosa seperti ini. Jadi datanya itu berkesinambungan antara dia waktu lahir sampai nanti dewasa. Kalau memang dia berobat di rumah sakit yang sama. Tapi kan kedepannya ini kan sudah kalau ngeling ini ya datanya ngeling, berarti beliaunya kalau ya ke rumah sakit lain itu ya tetap dari riwayatnya. Gitu. Oke, jadi mempermudah memang ya untuk mengetahui data daripada pasien gitu, sehingga digitalisasi rekaman medis daripada seorang pasien itu bisa menjadikan dasar ketika dia akan mendapatkan pengobatan dimanapun berada. Kedepannya akan seperti itu ya. Untuk saat ini memang baru menjadi hak atau milik dari sebuah rumah sakit itu, belum bisa keluar gitu ya, belum bisa terkoneksi karena memang belum sampai bisa terkonek satu dengan yang lain ya. Untuk saat ini kemarin itu ada sosialisasi dari Kemenkes, itu setiap fasilitas pelayanan kesehatan itu kalau sudah mempunyai data elektronik terkait pasien itu harus mendaftarkan ke Kementerian Kominfo. Jadi mungkin nanti sudah mulai dilingkan, dan rekam medis elektronik ini per tahun peraturan Kemenkes yang tahun 2022 nomor 24 itu setiap rumah sakit, dokter keluarga ataupun puskesmas itu wajib membuat rekam medis elektronik. Jadi ya kemungkinan besar menuju ke situ sudah diawali sama Kemenkes itu tadi, sama Kominfo terkait legalitas data elektronik itu tadi. Oke, jadi kalau Kemenkesnya udah dipatuhi, apakah Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro sudah mendaftarkan di Kominfo? Kalau Kominfo baru sosialisasinya baru sosialisasi. Baru Selasa kemarin. Mungkin on proses, nanti kita bekerja sama dengan IT. Betul banget. Jadi memang rekam medis itu harus kerjasama dengan IT, Mbak. Soalnya kita yang mempunyai program, tapi yang melaksanakan kan IT-nya. Nah, kita kerjasama, jadi supaya data-data digitalisasi di rumah sakit itu tercapai. Memang IT yang ini. Iya. Rekam medis yang mempunyai program. Oke, kalaupun dulu pencatatan rekam medis itu secara manual gitu ya, sekarang sudah melalui elektrik. Nah, apa kelebihannya, Mbak, daripada digitalisasi secara elektrik ini? Kelebihannya itu seumpama kalau kita yang paperless ya, yang untuk rawat jalan itu ya pasien data nanti sudah ini terintegrasi. Jadi setiap poli sudah ada riwayatnya di setiap komputer. Berdasarkan nomor cantik, nomor rekam medis itu ya, setiap pasien satu kali kunjungan dikasih nomor rekam medis. Nah, riwayatnya mulai dari dia datang pertama, kedua, ketiga itu sudah terkoneksi tanpa kita bingung mencari berkas pasien tersebut. Kalau dulu kan masih kalau ini nyari berkas, kalau ini nyari berkas. Kalau sudah digitalisasi, kita sudah meminimalis waktu dan data itu pasti ada. Oke. Update. Betul banget. Itu memang untuk lebih akurat juga gitu tadi ya, untuk masalah waktu ya ibaratnya lebih hemat gitu ya. Oke, kalau Mbak Ita sendiri lebih memilih
Yang mana nih, manual atau yang digital? Kalau sebagai perekam medis ya Digital gitu ya. Karena itu juga memudahkan untuk petugas, kemungkinan untuk keliru, kemungkinan untuk mencari berkas itu tidak ketemu, ya kita tetap sukanya yang digital. Tapi memang kan ada beberapa kendala yang mungkin yang rawat inap itu harus kita matangkan ulang ya. Kalau rawat inap itu banyak sekali, kalau rawat jalan simpel. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan menuju ke yang rawat inap. Oke. Berarti selain digitalisasi di rekam medis itu menyenangkan, lebih enak memilih yang digital, pasti ada kekurangannya gitu ya. Nah, kekurangannya apa nih Mbak? Kekurangannya kalau digital itu ya downtime gitu ya. Downtime seumpama biasa ada virus atau ada apa. Tapi itu juga sudah bisa disiasati setiap berapa satu hari dalam kurun waktu tertentu itu kita sudah menyimpan otomatis ke server. Seumpama terjadi seperti itu, nah kita juga sudah punya SOP-nya. Kita entry manual dulu, nanti begitu servernya sudah pulih, kita pakai digital kembali. Oke, jadi memang ada kekurangan, ada kelebihan gitu ya. Dan kekurangan itu masih bisa disiasati secara manual dulu gitu ya. Karena memang digital itu ya musuhnya itu tadi malware, virus-virus gitu ya, error kayak gitu. Karena memang itu juga buatan manusia, errornya pasti juga ada walaupun tingkatnya berbeda-beda ya dari beberapa macam aplikasi gitu. Oke, kalaupun tadi disampaikan bahwa penyimpanan data dalam sebuah digitalisasi rekam medis itu kan ada ketentuan nih pasti. Kalau manual data seorang pasien itu bisa tersimpan itu selama berapa lama Mbak? Kalau untuk elektronik itu tersimpannya minimal 25 tahun. Oke. Kalau yang konvensional itu ada yang 5 tahun, ada 10 tahun, ada yang 8 tahun. Tergantung dari kasusnya. Kasus gitu. jiwa, kasus apa gitu. Nanti baru ada pemusnahan kalau yang konvensional. Nah, di pemusnahan itu pun nanti tetap ada beberapa berkas yang harus di-scan dan tidak boleh dimusnahkan. Begitu. Jadi tetap ada, tapi tetap memang dipilah-pilah lagi gitu ya. Memang sangat penting ya untuk data pasien ini. Kalau yang elektronik itu ya 25 tahun. Jadi hampir setengah umur kita ya disimpan. Gitu ya. Saya masih 17 masalahnya, jadi masih belum ke 25 gitu ya. Oke, Mbak Ita. Jadi data yang tersimpan itu kalau konvensional 5, 10, ada 8 macam-macam tergantung dari kasus yang menimpa si pasien gitu ya. Tetapi kalau sudah masuk ke digital semuanya udah sama berarti ya. Sama, minimal 25 tahun. Jadi bisa lebih gitu. Karena memang kalau sudah tersimpan di dalam komputer itu ya, itu kan selama aman-aman saja ya lebih dari 25 juga aman gitu ya. Oke, ya Insan Muda Madani dimanapun kamu berada, kalau punya pertanyaan seputar digitalisasi di rekam medis menuju pelayanan yang lebih baik di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, silakan saja berpartisipasi di 0353891788 sampai nanti pukul 3 sore. Kebersamaan kita masih di menit ke-30 lepas dari pukul 14 siang bersama Mbak Ita selaku apa nih Mbak jabatan di rumah sakit sekarang? Kepala Instalasi Rekam Medis. Kepala Instalasi Rekam Medis dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Oke, nah Mbak Ita, kalau di tugasnya Mbak Ita di rekam medis itu selain mencatat data pasien rawat inap, rawat jalan, apakah ada tugas-tugas lain yang bisa dikerjakan oleh seorang perekam medis? Baik. Saya jelaskan dulu di rekam medis di Rumah Sakit Aisyah itu membawahi bagian pendaftaran juga. Jadi nanti ada pendaftaran, coding, assembling, dan pelaporan. Jadi mungkin ini yang kita bahas terkait pendaftaran dulu. Nah, untuk pendaftaran di Rumah Sakit Aisyah itu ada yang offline dan ada yang online. Nah, ini karena sekarang sudah era digitalisasi, mungkin
teman-teman yang pengen berobat ke Rumah Sakit Aisyah bisa lewat Halo RSA. Halo RSA ini sudah berbasis Android ya. Jadi fiturnya itu memudahkan teman-teman, ada pendaftaran online, ada jadwal dokter, ada dia seumpama sudah daftar di rumah, terus dia pengen antrian, pengen tahu antriannya itu juga bisa di Halo RSA. Terus dia sakit pengen ngecek kamar yang ada yang kosong di Rumah Sakit Aisyah, nah lewat ini juga bisa. Jadi itu memang kita bikin untuk memudahkan pelanggan kita di Rumah Sakit Aisyah. Nah mungkin ada beberapa yang tidak HP yang tidak Android ya, mungkin ada yang iPhone karena kita belum support untuk iPhone. Begitu. Dan ada beberapa mungkin kalau mendownload ini aplikasinya seumpama tidak terlalu ini dengan support untuk Halo RSA-nya bisa ke WA. Jadi ada pilihan lain ya. Ada beberapa yang saya malas download ini tapi bisa via WA. Nah itu di pendaftaran unggulannya itu bisa Halo RSA, bisa on-site juga bisa, terus langsung pakai WA juga bisa. Berarti ada 3 layanan ya, langsung daftar ke tempat, bisa melalui WA ataupun melalui aplikasi Halo RSA. Nah, kalaupun dari tiga cara ini yang dipakai nih Mbak, seorang pasien mendaftar yang didahulukan yang mana? Melalui aplikasi kah atau melalui WA kah atau yang langsung datang ke tempat? Ini kalau Halo RSA itu otomatis dia bisa mendaftar sendiri. Jadi tidak ada yang mendahulukan. Jadi dia langsung daftar di Halo RSA itu sudah otomatis dia terdaftar. Kalau yang manual yang on-site sama WA itu ya kita nunggu respon dari teman-teman yang WA. Jadi ada yang memegang pendaftaran online di WA-nya itu. Jadi memang prioritas tetap di aplikasi Halo RSA. Jadi kalaupun daftar melalui Halo RSA, ketika ada pasien yang datang langsung ke tempat pendaftaran, tetap yang diprioritaskan adalah yang sudah daftar dulu melalui Halo RSA. Kalau Halo enggak, kan sudah dapat antrian ini. Jadi Halo RSA, WA sama on-site itu terintegrasi. Nggak bisa duluan. Jadi kalau maksudnya gini, kan contoh nih, aku udah daftar melalui Halo RSA. Kemudian ada yang datang langsung ke rumah sakit. Nah, itu apakah dia bisa mendahului nomor antrian saya? Atau di belakang saya? Kalau Halo RSA sudah dapat antrian. Kalau on-site ini masih nunggu teman-teman manual. Jadi memang tetap prioritas di RSA ya. Memang memudahkan, dia bisa makan dari rumah, sudah dapat antrian. Cuman kadang-kadang yang menjadi kendala itu ketika seseorang itu mendaftar bisa mendapatkan nomor 2 kali ketika dia mendaftar 2 kali, ya kan? Karena itu pernah saya buktikan ketika saya mendaftarkan ibu saya itu mendapat nomor antrian 11. Ternyata selang berapa jam kok lupa nomornya, karena memang masih itu ya, masih ibaratnya masih gaptek, masih belum canggih lah untuk mengutak-atik Halo RSA. Mendaftar lagi ternyata dapat nomor antrian 20 gitu. Nah berarti kalau double nomor ini akhirnya udah ketahuan, ternyata muncullah memilihlah di nomor yang 11 tadi gitu. Nah itu namanya juga digital Bu ya. Mbak, kayak gini, kita sama-sama nyentri antara rawat jalan sama rawat inap. Kadang itu nomor ID atau nomor kalau bersamaan, kadang juga ini. Kalau memang terrekod 2 kali itu tadi bisa memilih pasiennya. Iya, betul. Kalau sudah terrekod malah enak, tapi kalau dua-duanya nggak terrekod pas waktu bersamaan, itu yang membuat ricu dunia persilatan itu nanti ya. Ya mungkin itu salah satu kelemahannya untuk tapi sejauh ini masih bisa kita handle ya terkait seperti itu. Kita koordinasikan dengan poli-poli yang mungkin mau dituju, jadi nanti tetap bisa kita kondisikan masing-masing.
Oke, terkait dengan tugas daripada rekam medis nih Mbak. Kalaupun tadi disampaikan di rekam medis itu mencatat rawat inap, rawat jalan, itu kan datanya semuanya ada di depan gitu ya. Itu teknisnya gimana nih ketika seorang pasien umum datang ke lewat UGD atau lewat poli itu seperti apa? Ini seumpama pasien, kriteria pasien di rumah sakit itu kan ada 3, pasien umum, pasien dengan asuransi BPJS, ataupun pasien asuransi yang lain. Nah, mekanisme ini untuk yang di UGD itu pada dasarnya ya sama bawa kartu. Sekarang kan sudah digital ya, nggak harus bawa kartu. Dia sudah ada NIK, yang penting itu biasanya kan sudah bisa semua. Yang penting KTP atau NIK itu plus nomor telepon, itu yang menjadi prioritas. Sama data-datanya itu harus lengkap ya. Kalau sudah ada KTP ya pasti ini sudah pasti benar. Nah, ini yang menjadi beda. Kalau asuransi swasta itu ya kartu-kartu digital lah. Itu sekarang ini sudah kartunya digital semua. Gitu ya Mbak ya? Tidak harus ini. Seperti apa Mbak kartu digital itu? Biasanya via HP itu sudah ada artinya ya, kayak kartu kita, kartu BPJS yang ini juga ada, asuransi itu juga ada kartu gitu. digital. Jadi nggak harus di print. Kalau dulu kan kayak ATM itu. Nah, itu kalau sekarang sudah kayak aplikasi ya, atau betul. WA gitu. BPJS sudah menerapkan itu. Nah, dan NIK itu kalau BPJS ya sudah ini sudah bisa untuk ini ya. dicek semua. Kalau di rawat inap yang di poli itu biasanya kan non emergency, itu kalau BPJS harus ada rujukan. Kalau asuransi ya asuransinya nanti kalau pakai pendaftaran khusus rawat inap. Gitu. Oke. Dan Mbak, bagaimana status daripada rekam medis? Apakah dia itu bisa dibaca oleh kalau rawat jalan yang di poli itu begitu pasien mendapatkan nomor ID. Jadi nomor ID sama nomor rekam medis itu beda. Nomor rekam medis itu kayak identitas NIK kalau di rumah sakit. Jadi satu pasien mendapatkan satu nomor rekam medis. Itu nanti menjadi dasar kami untuk merekam pasien itu semuanya, nanti mulai dari dia pernah rawat jalan, rawat inap itu ada semua. Terus yang nomor ID itu 1 kali kunjungan itu dapat 1 kali. Oh gitu. Besok lagi kunjungan nomornya beda. Dan setiap poli kalau dia sudah mendaftar, datanya sudah ngeling. Jadi dokter, perawat sudah berdasarkan nomor ID yang ada di karcis pasien itu sudah kita buka ke komputer, langsung datanya terintegrasi. Jadi kita cuma wadah ya, yang ngantri, yang itu ya para PPA, profesional pemberi asuhan. Ada perawat, ada bidan, ada fisioterapi, itu ada tempat-tempatnya tersendiri. Nah, wadahnya yang elektronik itu punyanya rekam medis, programnya yang bikin IT rumah sakit. Gitu. Nah, berarti dengan kata lain, rekam medis dari seorang pasien itu bisa diakses nggak oleh si pasien? Tidak. Kalau informasi itu milik pasien. Kalau data medis itu milik rumah sakit. Milik layanan rumah sakit. Seumpama pasien, nah tadi kan sudah dijelaskan sama dokternya terkait diagnosanya. Seumpama pasien mau minta asuransi atau apa, itu bisa belangko apa yang harus diisi, apa yang diminta. Tidak serta-merta semuanya diminta seperti itu data mentah, itu tidak bisa. Ada rule-nya yang bisa dikasihkan ke pasien dan ada rule-nya yang tidak bisa dikasihkan ke pasien. Oke, berarti dengan kata lain data rekam medis itu bersifat rahasia. Iya. Kenapa rahasia, Mbak? Ya karena berisi ini data yang tidak boleh. Iya, data gitu ya. Pasien. Oke. Dan setiap minta data itu pun harus ada persetujuan dari pasien. Mau bukan ahli waris atau bukan yang bukan ahli waris atau bukan yang berwenang, kita pakai surat kuasa. Oh, gitu. Oke, berarti data rekam medis masih bisa diperoleh kalau yang seperti itu. Bisa dikopi ya? Kalau dikopi nggak bisa. Oh, nggak bisa. Iya. Jadi kalau data rekam medis pasien bisa digunakan kalau permintaan asuransi dan pasiennya sendiri yang meminta. Kalau tidak kan harus ada surat kuasa.
tipenya jinak itu juga bisa. Untuk keperluan-keperluan tertentu yang urgent. Iya. Gitu. Oke, jadi memang boleh diminta atau boleh dikopi dengan catatan gitu ya. Beberapa pihak saja yang diperbolehkan, bahkan keluarga pun tidak boleh ya untuk mendapatkan. Kalau pasiennya di atas 17 tahun dan seumpama untuk hak tidak memperbolehkan datanya diakses oleh orang lain, tidak akan diberikan ya. Oh gitu. Jadi yang bisa mengakses mungkin dari anak ke orang tua ya hanya anak di bawah 17 tahun. Orang tua masih bisa mendapatkannya. Oke. Dan untuk mendapatkan itu harus mempunyai syarat-syarat tadi. Ada rule-rulenya tersendiri. Tidak sembarang ya. Oke. Nah, bagaimana dengan kerahasiaan dari rekam medis tersebut? Apakah pihak rumah sakit benar-benar hanya orang-orang tertentu nih ketika data nanti keluar ya berarti tanggung jawab si A, si B kayak gitu? Iya. Gitu Jadi kita setiap tempat atau setiap seumpama kita dari rekam medis itu kita punya password dan ini sendiri. Tidak bisa sembarangan masuk atau sembarangan mengakses untuk username sama password kita gitu. Jadi kalau teman-teman pendaftaran ya bertugasnya untuk entry terkait data sosial pasien dan sesuai rule-nya, seumpama kita bagian pelaporan itu ya nanti kita ada username dan passwordnya. Seumpama di ruangan lain pun ya di laborat gitu, teman-teman rekam medis juga tidak bisa mengakses laborat kecuali teman-teman laborat. Laborat pun mau lihat rekam medisnya ya tidak bisa kecuali teman-teman rekam medis. Jadi memang ada regulasinya. Iya betul. Jadi memang nanti ibaratnya tanggung jawabnya akan lebih bisa gitu ya. Ini tanggung jawabnya siapa ini kalaupun ada data keluar gitu ya. Oke. Nah, apakah ada pihak-pihak tertentu yang bisa mengakses semuanya, Mbak? Ada ya, dari pihak rumah sakit ada ya. Direktur yang maksudnya kan tetap Pak Direktur itu tidak bisa mengakses sendiri, betul kan? Melalui orang-orang yang bekerja di bidangnya berarti. SOP-nya dari IT nanti. IT itu juga ada SOP-nya. Ruangan ini, passwordnya ini, namanya ini, itu juga ada semua. Oke. Biasanya dan password itu tidak sembarangan dan tidak boleh diganti. Iya. Kalau diganti boleh. Diganti cuma boleh. Enggak semua orang tahu. Tapi kalau IT pasti tahu. Gitu. Dan kayaknya digital itu ada kok riwayatnya gitu loh ya. Jadi kita buka apa aja ya. Jejak rekamnya itu betul banget. Makanya memang semua yang serba digital ini kalaupun kita ngeklik satu kata atau satu kalimat itu ya bakal muncul bermacam-macam yang bisa diakses dan bisa ketahuan nanti ya. Bahkan di kami kalau terkait data seumpama kita masukkan alamat ternyata keliru, kita mau edit itu pun ada SOP-nya. Mengganti data itu pun juga terekam. Ada apa yang diganti nanti kita masuk SOP-nya itu kita klik apa yang diganti nanti kita simpan. Jadi kita tahu riwayatnya. Seumpama saya pernah mengganti alamatnya ini kan pakai username sama password saya. Nah itu tanggal berapa, jam berapa itu. Jadi data kita alhamdulillah sangat luar biasa ya. Iya, memang harus seperti itu. Iya. Akreditasi pun tidak seperti iya. Sudah nggak ada lagi yang manual-manual, Mbak. Itu udah ketinggalan zaman nanti ya. Apalagi sekarang Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ini memang benar-benar salah satu rumah sakit yang sangat luar biasa gitu ya, dimana peminatnya itu juga tidak kaleng-kaleng gitu ya. Karena memang ya itu tadi masyarakat Bojonegoro tidak hanya Bojonegoro saja, bahkan kota-kota tetangga pun merasa layanan di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro itu memang bagus gitu, walaupun sebenarnya yang bagus itu pasti ada kekurangannya juga gitu ya, nggak mungkin yang semuanya itu perfect gitu. Tetapi kita yakin dengan adanya kekurangan itu pasti deh dari pihak rumah sakit juga akan bisa memperbaiki ya. Oke, Mbak Ita, di kesempatan sore hari ini dengan tema peran digitalisasi
rekam medis dalam menunjang peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro memang benar-benar sangat kompleks gitu ya. Semuanya sudah terhubung, semuanya sudah terstruktur, bahkan ketika mau ada penyelewengan data atau pengambilan data pun nggak bisa gitu ya, kecuali kecuali memang mungkin hacker-hacker yang sangat itu ya. Berarti memang data itu tidak hanya di rumah sakit aja gitu, bahkan di negara pun dengan mudah bisa dibobol atau diambil gitu. Apakah sementara ini Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro aman-aman saja dari data yang selama ini pakai digital gitu? Alhamdulillah sejauh ini masih aman. Semoga kedepannya juga masih aman gitu Mbak. Iya, itu yang kita harapkan. Nah, Mbak, dulu kan masih manual nih. Berarti yang digital ini apa baru-baru aja atau yang lama-lama ini kemudian di-entry kembali ke digital? Kalau dulu itu yang rawat jalan ini per tahun 2017. Kalau yang rawat inap ini kita memang mulai dari awal adanya program yang entry di aplikasi rumah sakit itu belum itu sudah kita entry untuk riwayatnya. Jadi memang ada beberapa yang hanya kita masukkan diagnosa untuk rincian obat dan yang untuk obat-obat yang digunakan atau yang lain itu memang sudah bisa dikonekkan. Jadi kita entry-nya itu cuma kayak riwayat gitu, riwayat pasiennya. Jadi acuannya yaitu kalau di bagian rekam medis itu namanya bagian coding. Jadi kita ngentri manual, walaupun untuk yang dulu itu konvensional, tetap elektroniknya itu kita entry. Kalau yang rawat jalan ini kan sudah dari berbagai poli, dokter, perawat, bidan, ruang obat itu sudah mengentri dan terkoneksi sama aplikasi yang ada di poli-poli masing-masing. Nah kalau rawat inap kan masih konvensional, tapi dari bagian rekam medis kita yang mengentri, mengentri kayak anamnesa semuanya itu dari kami. Bukan dari perawatnya ya? Bukan, nah itu namanya yang di ini. Jadi kita ngambil datanya ya bisa, tapi nggak selengkap yang ada di berkas yang konvensional. Betul. Karena aplikasinya belum memfasilitasi seperti itu. Ya, mungkin nanti kedepannya kedepannya nanti akhirnya dokter tuh ketika visit gitu ya udah pakai manual udah pakai digital semua nih, udah koneksi gitu ya. Wah, canggih banget nanti. Kami sebagai perekam medis ya, karena tugasnya sangat sangat berat itu ya, berabe gitu ya. Karena memang biasanya di sebuah layanan kesehatan itu rekam medis merupakan salah satu posisi penting gitu ya. Kalau aku ngelihat tuh seperti itu. Jadi gerbangnya pasien masuk kan biasanya juga ada di situ selain yang di pendaftaran masuk nggak Mbak? Pendaftaran masuk. Oh masuk juga ya. Pendaftaran masuk di rekam medis juga. Oke, jadi kalaupun kamu insan muda madani ingin mengetahui lebih banyak tentang rekam medis, mumpung ini ada Mbak Ita di sini, silakan saja kamu bisa menelpon di 0353891788. Bagi kamu yang stay di Bojonegoro dan sekitarnya, mungkin Tuban, Lamongan, kemudian Cepu, gitu ya, masih bisa mengakses dari 102,5 Radio Madani FM di lintas siar Jalan Tugu Umar nomor 48 Bojonegoro. Oke Mbak, yang orang-orang yang duduk di rekam medis itu apakah harus mempunyai keahlian khusus? Kalau sesuai regulasi memang harus D3 rekam medis. Gitu. Ya, karena nanti walaupun dia di pendaftaran tapi mengetahui rule data apa yang harus digali secara attitude, secara keilmuan juga. Kalau D3 itu lebih mengetahui ya, ada pelajaran kayak ada pelajaran di kampusnya, tapi tidak menutup kemungkinan yang ijazah SMA dan sudah lama bekerja di rumah sakit itu juga pintar, juga bisa dipelajari. Iya, bisa dipelajari tergantung ininya. Kalau mau belajar dan mau mengembangkan diri sih bisa. Enggak harus D3 rekam. Betul. Kebanyakan ada SMA, tapi ini kan kita juga sudah mulai kalau seumpama ada teman-teman rekrut atau membutuhkan itu kita yang diajukan di 3 rekam medis. Gitu.
Oke, karena memang di rekam medis itu nanti dia juga akan membaca tulisan dokter. Iya. Nah, itu ya, itu sebuah keahlian yang tidak ada sekolahnya itu ya. Ada nggak Pak sekolah untuk membaca tulisan dokter? Faktor kebiasaan. Ya betul. Tapi kalau yang digital ini sudah enak Mbak. Gitu ya? Iya, kalau yang rawat jalan ini kan sudah ya tulisan. Dokternya langsung ya? Iya. Dokternya kan langsung waktu itu, nggak pakai tulis tangan lagi. Lagi resep pun juga sudah elektronik. Jadi untuk kemungkinan untuk salah membaca, sulit membaca itu sudah tidak ada untuk yang rawat jalan. Ya rawat inap ini yang masih menjadi PR ya, mungkin kedepannya semoga saja kita bisa cepat ke digitalisasi. Iya, itu yang kita harapkan. Karena ya itu tadi, kalau tugasnya lebih mudah, ibaratnya pelayanan ke pasien juga akan semakin lebih enak gitu ya. Apa kalau dulu masih manual, masih konvensional itu wah, belum lagi kita merekap data, belum lagi nanganin si pasien. Wah, dulu sangat luar biasa. Sekarang memang keunggulan dari digital semacam itu. Tapi ya itu tadi yang seperti kita bahas di depan ya, ada plus minusnya, ada segala sesuatu yang mengancam daripada data itu sendiri kalaupun tidak disimpan dengan baik gitu ya. Karena memang ya itu tadi, orang berbuat tidak baik itu juga ada sebenarnya. Dan aku yakin di Rumah Sakit Aisyah itu memang sudah benar-benar terkoneksi dengan baik, karena itu bisa dibuktikan dengan pelayanan yang bisa berjalan sesuai relnya gitu ya, cek gitu, satu lebet gitu katanya. Oke, Mbak Ita, sebelum kita maksudnya kita masih ada waktu sekitar 7 menit ke depan gitu, jadi mungkin ada beberapa hal yang mungkin mau kita bahas tentang apa nih Mbak, seputar rekam medis dan digital ini, atau memang semuanya sudah kita bahas di rekam medis, atau mungkin Mbak Ita mau memberikan tambahan? Sudah terkupas semuanya ya. Jadi insan muda Madani ataupun kamu yang ada di rumah nih, pendengar setia dari 102,5, bahwa seorang perekam medis itu tidak harus mempunyai keahlian khusus, bisa dipelajari, walaupun sebenarnya ada beberapa hal yang memang harus dimiliki ya, yang membedakan dengan yang lain gitu. Oke. Mbak Ida, sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement atau pesan-pesan kepada masyarakat Bojonegoro terkait dari tugas daripada Mbak Ita. Mungkin Mbak Ita ingin pesan, kalau mau periksa ke rumah sakit itu jangan lupa bawa apa-apa gitu. Ya, mungkin yang penting data pasien ya, untuk periksa di Rumah Sakit Aisyah itu yang terpenting bawa KTP atau NIK. Karena dari NIK itu mempunyai sudah ngeling seumpama BPJS, ya sudah langsung ngeling tanpa kita bingung kartu, bingung apa, itu lewat NIK itu sudah terbaca semua. Sama nomor telepon, karena kalau ada apa-apa mungkin kita butuh menghubungi atau keluarganya, itu ada nomor telepon. Kalau rawat jalan untuk BPJS ya rujukan. Kalau asuransi ya mungkin kartu asuransinya tidak harus fisik, digital juga tidak apa-apa. Maksudnya via WA atau foto itu juga sudah bisa. Jadi sangat mudah sekali sekarang. Nggak perlu ini ya, nggak perlu harus ada fisiknya. Kalau sudah ada foto atau kita sudah ngeling. Bahkan BPJS pun kalau sudah keluar rujukan yang di poli itu sudah langsung ngeling. Gitu ya. Masukkan nomor rujukan, pasien ini dari puskesmas mana, poli yang dituju apa, sudah langsung kita bilang. Jadi digital itu memang sekarang luar biasa. Oke, terima kasih Mbak Ita. Kebersamaan kita untuk hari ini sangat menyenangkan, sangat informatif. Semoga tugasnya lancar selalu ya, tetap semangat dan cepat tahu lah ya gitu ya. Digitalisasi semua. Cepat terdigitalisasi semuanya. Oke, terima kasih untuk semuanya saja yang selalu stay tune bersama Valeria di sini. Masih bersama kita di 102,5 Radio Madani FM, edisi Kamis 23 Februari 2023. Terima kasih untuk semuanya saja dan fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spirit Madani.